Nah, setelah kita selesai membuat fungsi sign up-nya, kita bisa mendaftarkan fungsi ini ke routing yang udah pernah kita buat sebelumnya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa balik ke file router.go, terus kita uncomment fungsi dari sign up-nya. Nah, kalau teman-teman menemukan error pas nge-uncomment router kita, teman-teman bisa Ctrl save aja. Nanti Visual Studio Code akan otomatis ngimportin fungsi sign up ini untuk routing kita. Nah, selanjutnya kita daftarkan routing kita ini ke gerbang program kita ya teman-teman di fungsi main. Nah, teman-teman bisa bikin file baru bernama main.go di sini. Dan jangan lupa import package-nya main. Lalu kita bikin fungsi mainnya. Dan kita panggil router yang kita buat tadi ya teman-teman. Di folder router dengan nama fungsi router. Kita print aja fmt.println application is running at http localhost http://localhost 8000. Nah, portnya kita jalanin di 8000 ya teman-teman. Lalu kita bikin servernya, server http://server set. Dia punya parameter address oke. Set namanya localhost 8000 dan handlernya ngambil dari r. Nah, gini koma ya. Nah, server di sini error ya teman-teman karena kita belum pakai. Kita handle dulu jika ada error di servernya. Listen and serve. Jika error tidak sama dengan nil, maka kita akan log fatal aja. Kita akan cek errornya apa. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pakai tool seperti Postman atau Insomnia atau sejenisnya untuk ngetes API yang udah kita buat ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa pergi ke Chrome untuk melihat atau download toolsnya. Di sini coba kita cek Postman. Ketik aja Postman. Nah, di sini teman-teman bisa download dan sign up kalau perlu untuk menyimpan API atau endpoint teman-teman yang digunakan. Nah, kebetulan saya udah punya, jadi kita coba untuk jalanin dulu server kita ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ke terminal, new terminal, lalu kita panggil file main.go nya dengan cara go run main.go. Nah, aplikasi kita udah berjalan teman-teman. Sekarang kita coba buka Postman, lalu kita bikin root baru, portnya 8000/API/signup. Ya. Nah, metodenya jangan lupa diubah ya teman-teman, dari get menjadi post. Harusnya teman-teman masih ingat tentang metode post, get, put, dan delete dan lain-lainnya. Sebenarnya ini masih banyak, ada head, option, dan patch. Tapi yang sering digunakan itu get, post, put, dan delete ya teman-teman, sesuai dengan teori kita. Nah, mungkin tampilan teman-teman terlihat nggak seperti ini ya, karena saya lebih suka dengan tampilan yang kolom atau kayak sejajar gitu, yang kanan kiri. Teman-teman bisa ke view, lalu toggle to panel view. Nah, teman-teman pasti kayak gini tampilannya. Jadi teman-teman bisa sesuaiin aja sukanya gimana. Nah, terus setelah itu kita bisa lari ke body dan kita pakai tipenya raw, lalu JSON. Nah, masih ingat kan teman-teman tentang perbedaan XML dan JSON di teori sebelumnya? Sekarang kita balik lagi ke model kita. Di sini model kita punya dua atribut ya teman-teman. Yang pertama email, yang kedua password. Nah, kita sesuaikan aja dengan
converter JSON yang ada di sebelahnya, yaitu email. Kita bikin dulu JSON filenya, email dan password. Emailnya misalnya budi@gmail.com dan passwordnya 123. Pastiin teman-teman udah jalanin servernya dan kita bisa coba untuk hit endpoint-nya ya. Ups, nah ini 404, coba kita cek API sign up. Kita cek lagi, nggak ada masalah, ini nggak ada masalah. Localhost 8000, localhost 8000. Kita cek lagi. Oh, nah ini kurang slash ya teman-teman. Bisa kita coba lagi. Sorry, run main.go. Kita coba lagi. Ups, masih ada kesalahan. Oh, kita belum save rupanya. Ya, itu sering terjadi ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, sekarang udah berhasil ya teman-teman. Nah, namun sekarang kita punya masalah lain ya teman-teman, yaitu passwordnya dengan jelas terpampang kita baca. Nah, kita kan nggak mau setiap user yang register dan developer bisa melihat password kita. Jadi kita harus enkripsi dulu password dari setiap user yang mendaftar ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa balik lagi ke Visual Studio Code, lalu di fungsi sign up. Nanti kita di sini akan bikinkan sebuah hashing password ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ke file helpernya karena kita akan taruh fungsinya di file helper ini ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa bikin func generate hash password. Dia punya parameter password tipenya string dan 2 kembalian, string dan error. Nah, kita panggil aja, kita pakai bytecrypt teman-teman. bytecrypt.generate from password. Nah, dia punya parameter bytes dan password. Oke. Quotes-nya kita kasih 14. Nah, bytecrypt ini punya 2 kembalian ya teman-teman. Yang pertama bytes-nya dan error. Ini bytecrypt-nya malah hilang. Nah, kita akan returnkan bytecrypt-nya, cuman sebelumnya kita akan bungkus atau convert dia jadi string dulu, lalu errornya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa kembali ke file model kita di sini dan kita ambil dulu nilai password yang diinputkan oleh user, yaitu user.password dan error, karena di fungsi kita tadi mengembalikan 2 kembalian ya teman-teman. Nih, string dan error. Jadi kita bikinkan pengembaliannya dan error. Kita panggil package-nya helper. Nah, nih generate hash password. Nah, parameternya kita isi user.password. Kita akan kontrol, kita akan handling errornya. Kita akan log fatal jika terjadi error. Fatalnya fatal LN ya, fatal LN. Nah, ini error in password hashing ya gitu. Oke. Kenapa expected? Oh, ini nggak bisa variabel baru. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi ya teman-teman. Kita kembali ke Postman kita, lalu kita hit lagi. Oops, belum jalan servernya. Jalankan dulu, lalu kita kembali ke Postman, kita hit lagi. Nah, sekarang passwordnya sudah terenkripsi ya teman-teman. Jadi pihak developer juga tidak bisa mengetahui password dari teman-teman ketika register.